Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ilmu komunikasi. Kami dari kelompok 11 dari kelas mengantar ilmu komunikasi 03 Universitas Syah Kuala yang beranggotakan Saya Fitri Intan Fadilah dengan MPM 221010100179. saya Iklima dengan MPM 221010101077. Kami telah menyelesaikan tugas dari dosen pengampu Cut Lucy Cairunisa SI Komunikasi MA. Tugas ini untuk memenuhi nilai ujian akhir di semester 1 di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Materi kami komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa. Kata komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris dan singkatan dari kata mass media communication atau komunikasi yang menggunakan media massa. Kata komunikasi massa memiliki perbedaan dengan massa dalam artian secara umum. Kata massa dalam arti umum lebih terkait secara sosiologis, yaitu kumpulan individu yang berada di lokasi tertentu. Sementara kata massa dalam arti komunikasi massa lebih terkait dengan orang yang menjadi sasaran media massa atau penerima pesan media massa. Mereka digambarkan sebagai orang yang tidak harus berada di lokasi yang sama, bisa tersebar di berbagai lokasi dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima pesan komunikasi massa yang sama. Fungsi komunikasi massa. Beberapa fungsi komunikasi massa sebagai berikut. 1. Pengawasan atau surveillance. Sebagai alat bantu guna mendapatkan peringatan dari media massa yang menginformasikan tentang ancaman. 2. Penafsiran atau interpretation. Memberikan penafsiran atau tanggapan sementara terhadap kejadian-kejadian penting. 3. Pertalian atau linking. Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam sehingga membentuk linkage atau pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. 4. Penyebaran nilai-nilai atau transmission of values. Fungsi ini juga disebut sosialisasi. Sosialisasi mengacu kepada cara di mana individu mengikuti perilaku dan nilai kelompok. 5. Hiburan atau entertainment. Fungsi menghibur dari komunikasi massa tujuannya untuk mengurangi ketegangan pikiran masyarakat. Teori komunikasi massa. 1. Semiotik. Sistem yang menunjukkan visualisasi budaya pada kekosongan dunia sekarang ini atau semiotic tradition. 2. Cultural studies. Menurut Hall, media massa berfungsi mempertahankan ideologi mereka yang berkuasa. 3. Media critical theory. Menurut Giffin, tantangan di kursus yang tidak hadir dipraktekkan oleh kaum Marxis. Selanjutnya, karakteristik komunikasi massa. Beberapa karakteristik komunikasi massa. Yang pertama yaitu komunikator terlembaga. Komunikasi massa yang melibatkan lembaga dan komunikatornya bergerak dalam organisasi yang kompleks. Komunikator menyusun pesan dalam bentuk artikel atau atas permintaan media massa yang bersangkutan. Yang kedua, pesan bersifat umum atau publik. Komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang bersifat terbuka. Dengan kata lain, bahwa komunikasi massa itu ditunjukkan ke semua orang, bukan pada kelompok tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa itu merupakan jenis komunikasi yang bersifat umum dan publik. Yang ketiga yaitu komunikan anonim dan heterogen. Maksudnya yaitu anonim artinya bahwa pembaca atau penerima pesan itu tidak ada yang tahu siapa dan di mana. Sedangkan sifat heterogen ini merupakan sifat yang beragam dan berbeda-beda, alias luas pemaknaan sifatnya. Unsur-unsur komunikasi massa. Komunikasi massa terdiri dari unsur-unsur yaitu pesan, saluran, penerima, serta efek. Unsur menurut Harold de Lasswell yang pertama yaitu unsur who, yaitu sumber atau komunikator. Yang kedua unsur say what, yaitu pesan. Yang ketiga yaitu unsur with channel, yaitu saluran atau media. Yang keempat yaitu unsur to whom, yaitu penerima atau mass audience. Yang kelima unsur with what effect, yaitu unsur efek atau akibat. Ciri-ciri komunikasi massa. Adapun beberapa ciri-ciri komunikasi massa yaitu sebagai berikut. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga. Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi kumpulan orang. Artinya, gabungan antar berbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. Yang kedua, komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen.
Maksudnya, komunikan dalam komunikasi sifatnya heterogen atau beragam, artinya penonton televisi beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, memiliki jabatan yang beragam, memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda juga. Yang terakhir, pesannya bersifat umum. Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditunjukkan kepada satu orang atau satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, pesan-pesannya ditunjukkan kepada khalayak yang plural. Kesimpulan, media massa adalah sarana komunikasi massa di mana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak atau publik secara serentak. Media massa menerima informasi dan berita dari berbagai sumber. Ideologi diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan berbagai mereka menghadapinya.